Oke, di video kali ini kita akan coba menginstal project React kita yang sebelumnya kita sudah buat dengan kita tambahkan framework Bootstrap. Masih ada yang debat sih Bootstrap ini termasuknya framework atau library, tapi ya Bootstrap ini merupakan ya komponen base untuk kita manfaatkan stylenya dengan beberapa snippet atau shortcut code yang sudah disiapkan. Dan untuk instalasinya mungkin kita bisa masuk ke bagian get start dan kita akan memanfaatkan CDN-nya aja agar lebih mudah. Jadi kita copy aja di file CSS-nya atau bagian CSS-nya ini dan kita akan paste di dalam project kita di dalam file index.html. Oke, sisanya mungkin kita akan coba close aja terlebih dahulu. Untuk file CSS-nya kita akan letakkan di bawah title seperti ini. Oke, jadi kita akan letakkan tag linknya. Kemudian kita juga akan mengcopy beberapa file, yaitu bundling JS-nya, yang dimana yang akan kita manfaatkan adalah beberapa JavaScript yang dimiliki oleh Bootstrap untuk komponen Bootstrap. Dan kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan pop-up dari kayak tooltip dan lain-lainnya, itu kita akan memanfaatkan popper. Sebenarnya opsional, teman-teman bisa manfaatkan ini atau enggak, tapi karena kita akan memanfaatkan modal dan lain-lainnya, ya mungkin kita copy aja deh file bundling JS yang dimiliki oleh Bootstrapnya. Jadi kita paste di sini di bagian body ya, masih di dalam body, dan kita letakkan di atas penutup body seperti ini. Oke. Dan ya, langkah selanjutnya kita akan coba membuat layout yang akan kita gunakan dalam project kita. Di sini kita akan membuat komponen terkecilnya dulu untuk layout utama, yaitu bagian sidebar atau bagian pada saat kita klik new event, dan bagian konten untuk menampilkan library kalendernya. Jadi di dalam folder source kita akan buat folder baru dengan nama components seperti ini, dan di dalam folder components kita akan buat folder-folder lagi sesuai dengan komponennya. Misal untuk sidebar, jadi ya kita akan buat folder sidebar. Kemudian karena di sini akan kita tampilkan untuk komponen kalender, jadi kita juga akan buat folder kalender. Oke. Dan di masing-masing ini kita akan buat file JavaScript-nya ya. Untuk kalender kita akan buat dengan nama calendar.js. Dan di dalam sidebar juga kita akan buat file sidebar.js. Dan biasanya untuk penamaan file JavaScript ini selalu diawali dengan kapital ya, huruf besar, sama seperti file-file lainnya. Oke, dan di sini mungkin kita akan bisa akan mengenerate komponen berbasis fungsi atau functional component dengan menggunakan shortcut RAFCE. Kalau misalkan teman-teman pakai plugin atau extension React.js, jadi pastikan teman-teman sudah menginstalnya juga ya untuk library-nya. Ini ada nih, yes, 7 React Redux dan React Native Snippets. Itu. Oke, kita biarkan aja terlebih dahulu isinya seperti ini karena nama komponennya udah sesuai dengan nama filenya, sidebar dan sidebar. Kemudian kita akan lakukan juga untuk kalender. Oke, kita biarkan seperti ini juga. Dan langkah selanjutnya kita akan coba buat komponen utama untuk menampung bagian sidebar dan kalender ini. Jadi nggak kita langsung taruh di dalam file app.js di dalam sini, enggak, tapi karena kita coba buat struktur folder project yang mungkin cukup rapi atau bisa teman-teman jadikan sebagai referensi. Jadi ini enggak saklek ya, enggak harus teman-teman ikuti, tapi bisa teman-teman gunakan atau ya sebagai insight untuk membuat project berbasis React.js. Oke, di sini ada folder main dan kita akan buat file dengan main.js, dan isinya ya sama komponen berbasis arrow function seperti ini dengan nama main. Oke, dan kita mulai untuk memasukkan atau memanggil komponen-komponen ini supaya bisa kita tampilkan di dalam project React. Jadi file utama di dalam project React ini sebenarnya ada index.js. Oke, sekali lagi yang nantinya akan merender ke dalam file public index.html di sini dengan mencari
root elemennya dengan ID root seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di sini kan di index.html kan ada div dengan ID root nih. Nah, nantinya si index.js ini akan merender setiap komponen yang kita panggil ke dalam index.html tersebut. Oke, dan karena di dalam index.js ini memanggil komponen app yang kita import, posisinya adalah di sini di file app.js ini. Makanya untuk sampai dengan sekarang ya tampilannya cuma React app seperti ini karena di dalam app.js cuman menampilkan teksnya aja. Nah, sekarang kita akan coba panggil komponen main tadi yang udah kita buat ya. Seperti ini, dan jangan lupa teman-teman import juga si file komponennya, import main, kemudian lokasi mainnya ada di mana karena ada di dalam components di folder main, dan main ini adalah nama file JavaScript-nya. Jadi kita akan import. Oke. Udah di dalam file app.js seperti ini aja. Dan selanjutnya di dalam file main. Nah, di sini kita akan coba mereturn atau memanggil komponen-komponen yang sudah kita buat tadi. Karena di sini kita nggak bisa bikin root elemen lebih dari satu. Nah, kayak gini bakal error. Nah, makanya kita akan coba memanfaatkan fragment. Fragment ini bisa dikatakan ya scope juga lah, wadah juga untuk memanggil elemen-elemen lainnya, tapi nggak memiliki style dan nggak memiliki behavior. Jadi cuman murni lokasi aja atau letak aja kayak gitu, dan ini bisa kita manfaatkan untuk menambahkan root elemen lebih dari satu gitu. Nah, di sini kita akan memanggil komponen sidebar, dan jangan lupa teman-teman import juga seperti ini, dan komponen kalender. Tuh. Karena keduanya nanti akan kita panggil melalui file main.js ini. Tapi sebelum itu, karena kita juga akan menggunakan grid yang dimiliki oleh Bootstrap, kita akan bagi dengan 2 kolom, makanya kita akan gunakan kelas Bootstrap juga atau sintaks Bootstrap juga atau komponen Bootstrap juga di dalam bagian main ini. Ya, mungkin kita bisa cut dulu di bagian sini dan kita akan ubah tampilannya dengan div. Kita coba manfaatkan container fluid kayak gini, dan di dalam container fluid kita akan coba buat row, dan di dalam row ini kita akan coba masukkan div dengan kolom 12, dan kolom 12 ini kita akan coba masukkan div dengan card dan kelas background secondary. Background secondary ini dimiliki oleh Bootstrap-nya juga, dan teksnya itu semua teks yang ada di dalam sini akan berubah menjadi warna putih gitu. Oke, dan di dalam div card ini kita akan coba buat div dengan card body untuk kelasnya, dan di dalam card body kita akan buat row, dan baru di dalam row ini kita akan coba panggil sidebar dan kalender tadi. Oke, seperti ini. Harusnya udah berubah juga tampilannya ya. Kita bisa save dan buka di dalam browser. Nanti tampilannya seperti apa. Oke, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kita sudah melihat ya, ada background secondary dengan container fluid, dan ya karena di sini belum ada kita tampilkan komponen atau elemen apapun di bagian sidebar dan kalender, jadi nggak muncul apa-apa. Tapi kalau misalnya kita coba berikan string dulu deh kayak gini, misalkan sidebar dan di sini kalender, harusnya sih udah muncul juga teksnya. Coba kita balik lagi ke dalam browser. Nah, bisa teman-teman lihat di sini nih, ada sidebar, kalender. Harusnya di sini lokasinya itu kanan kiri. Jadi seharusnya sih di bagian sidebar kita perlu tambahkan div lagi dengan kolomnya itu mungkin 3 kayak gini, sidebar. Dan di bagian kalender itu kita bisa berikan div dengan kolom 9, karena grid di dalam Bootstrap kan ada 12 gitu totalnya. Jadi ya harusnya kayak gini sih. Dan ya,
efeknya kayak gini, samping-sampingan, udah betul, nggak atas bawah kayak tadi, nggak blok tadi, tapi udah inline. Dan ya harusnya di sini kita akan buat box juga sih, nggak kayak gini, harusnya kasih padding dan backgroundnya itu hitam. Ya mungkin kita akan coba perbaiki di bagian styling. Nah gini, kenapa kita buat folder, masing-masing komponen ini memiliki folder, dan padahal namanya itu sudah mewakili nama foldernya. Jadi masing-masing komponen ini kan bisa memiliki style yang dimiliki oleh scope itu aja. Jadi nggak semua elemen akan menggunakan style tersebut atau komponen akan menggunakan style tersebut. Jadi kita bisa lebih mudah untuk memanage masing-masing modulnya atau komponennya. Misalkan nih di main memiliki file main.js dan CSS-nya sendiri. Tuh. Jadi contoh nih kalau misalnya kita mau bikin styling khusus. Oke, kita akan ubah sih sebenarnya style di sini dengan menambahkan di sini, kita coba tambahkan kelas box content, di mana box content ini akan kita definisikan di file main.css ini, box content, dan di sini kita akan tambahkan margin dengan 5% dan 0%. Kemudian ada padding left, kita berikan 10% dan padding right. Contohnya di sini 10% juga. Oke, kalau misalnya kita tambahkan seperti ini, kita save dan kita import file CSS-nya. Mungkin kita import di sini, import main.css. Nah, jadi kan file main.css ini karena stylenya cuma dimiliki oleh komponen ini, jadi ya nggak perlu kita letakkan di luar main atau di dalam source kayak gitu, atau di dalam file app atau index CSS, itu nggak perlu. Makanya di dalam folder-foldernya kita buat strukturnya seperti ini. Oke, kita bisa cek di dalam browser, maka hasilnya seperti ini. Nah, udah better sih, udah ada paddingnya dan udah agak sedikit box kayak gitu. Nah, tinggal background gelap di dalam bodinya itu kita akan tambahkan di bagian file index.html-nya aja kali ya. Kita coba masuk ke dalam index.html dan di dalam body kita akan tambahkan class dan kita kasih background dark. Background dark ini dimiliki Bootstrap, sekali lagi class yang dimiliki oleh Bootstrap, jadi bisa langsung kita gunakan. Kemudian kita bisa coba cek di dalam browser ya, hasilnya seperti apa setelah kita tambahkan. Nah, oke, lebih baik. Jadi untuk backgroundnya di sini sudah gelap, dan untuk cardnya berisikan 2 kolom untuk sidebar dan kalender yang nantinya kita akan coba buat untuk tombol add event, dan kalendernya ini akan kita tampilkan library atau ya kalender yang sudah teman-teman lihat di dalam demo di video sebelumnya. Oke, dan di video selanjutnya kita akan coba desain bagian sidebarnya di sini, dan nantinya juga kita akan tambahkan tampilan kalendernya di video selanjutnya.